Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut menonton, jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu ya. Kita masuk ke dalam corak kehidupan budaya di masa praaksara. Berdasarkan corak kehidupan pada masa praaksara, kita lihat dari bentuknya berdasarkan menjadi 4 masa. Yang pertama, masa berburu dan mengumpul makanan atau budaya Paleolitikum. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau disebut dengan budaya Mesolitik. Kemudian masa bercocok tanam budaya Neolitikum. Dan yang keempat, masa perudagian atau disebut dengan budaya logam. Pada zaman Paleolitikum, masa berburu mengumpul makanan tingkat sederhana. Pada masa ini sumber makanan tergantung sepenuhnya kepada alam. Mendapatkannya dengan cara berburu, kemudian mengumpulkan makanan. Kemudian hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup pada setiap kehidupan. Dan hewan-hewan ini dulu antara lain ada rusa, kuda, babi, kijang, kerbau, kera, gajah, dan berbagai macam hewan lainnya. Berburu menjadi sarana utama untuk mempertahankan kehidupan karena manusia ini sifatnya masih nomaden atau berpindah-pindah. Mengikuti jejak gerak binatang buruan serta sumber air yang terjadi migrasi atau perpindahan. Umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, misalnya perubahan iklim, kemarau panjang itu membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering. Musim hujan atau yang berkepanjangan juga membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Kemudian bencana alam serta adanya ancaman dari hewan karnivora. Sementara itu manusia purba tersebut tinggal di kawasan berupa di padang rumput, semak belukar, hutan kecil dengan sumber air, danau dan juga rawa yang ada terdekat. Makanan mereka itu berupa adanya daging, tumbuh-tumbuhan, kemudian dimakan secara mentah, dan hidup mereka itu berkelompok-kelompok kecil atau nomaden. Kemudian pemimpin disebut dengan primus inter pares, jadi laki-lakinya ada satu orang pemimpin. Primus inter pares. Ya, biasanya fisiknya sangat kuat dari yang sebelumnya karena mampu membaca tanda-tanda alam, memiliki kemampuan yang lebih. Kemudian interaksi setiap anggota berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk yang berbunyi-bunyi, dan kata lain gerakan badan atau bahasa isyarat yang sederhana. Hasil budaya. Berbagai macam dari hasil budaya yaitu adanya kapak primbas atau kapak yang digenggam. Bentuknya sangat kasar karena mengalami sistem perubahan yang sangat panjang untuk menjadi bahan yang halus. Kemudian alat serpih itu ditemukan juga sama seperti kapak primbas, di mana kapak alat serpih ini merupakan unsur dominan dan kadang merupakan alat yang sangat utama. Kemudian adanya tulang merupakan sebagai senjata atau mata tombak juga untuk dalam kehidupan mereka, di mana tombak dari tulang ini bergerigi yang bentuknya 4,5 cm panjangnya, kemudian diruncingkan. Duri ikat pari juga merupakan salah satu sebagai alat tombak bagi manusia purba yang tinggal di sekitar pesisir selatan. Jenis peralatan yang dibuat berikutnya itu merupakan penunjang dalam kegiatan berburu seperti anak panah dan adanya busur. Masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut. Jadi setelah sederhana ada lagi tingkat lanjut yang disebut dengan budaya Mesolitik. Corak kehidupan mereka tuh sama dengan sebelumnya, berburu mengumpulkan makanan itu tetap dari alam. Bedanya, selain alat batu, mereka mampu membuat alat tulang dan kulit kerang. Mereka mengenal pembagian kerja, misalnya laki-laki berburu, perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuhan dan hewan kecil. Kemudian perempuan juga memasak, memelihara api, dan membimbing anak-anak. Pada masa ini juga pola hunian itu sudah berubah, yang asalnya nomaden berpindah-pindah, kemudian mereka bisa hidup tetap, yaitu tinggal di gua-gua atau abris sosrals.
Mereka memilih gua-gua yang tidak jauh dari sumber mata air, sungai yang terdapat sumber makanan seperti adanya ikan, kerang, dan juga siput. Mereka berpindah-pindah kalau sumber makanan mereka di sekitarnya itu tidak mencukupi. Selama bertempat tinggal di gua, selain mengerjakan alat-alat, mereka juga mengenal tradisi melukis di dinding gua atau dinding karang dari gua tersebut. Kemudian selain mereka melukis, pada saat itu pertama kalinya manusia purba menemukan yang namanya cahaya atau api. Hasil budaya alat serpi bilah, teknik pembuatan alat serpi bilah pada masa melanjutkan teknik pada masa sebelumnya. Tetapi bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam kegunaan. Kemudian alat tulang. Alat tulang yang ditemukan pada masa ini memiliki dua macam sudut tulang dan semacam bentuk lainnya, seperti adanya kapak genggam Sumatera, itu berbentuk lonjong yang dikerjakan hanya pada satu sisi saja. Kemudian bentuk kepercayaannya itu menggambarkan keadaan sosial ekonomi di mana adanya lukisan yang terdapat di dinding-dinding gua, dinding karang juga menggambar adanya kepercayaan pada masa ini. Menurut Robert atau Gales, lukisan gua bertalian dengan upacara penghormatan terhadap nenek moyang yang ada pada saat itu. Kepercayaan kesuburan, inisiasi, dan mungkin juga untuk keperluan ilmu dukun, untuk meminta hujan misalnya, dan kesuburan memperingati kejadian yang hal-hal yang dianggap penting. Para ahli juga meyakini kebiasaan ini merupakan bentuk kepercayaan awal manusia purba tentang adanya kehidupan setelah mati, berupa adanya roh yang telah meninggal, karena itu jasad dan roh-rohnya patut mendapatkan penghormatan atau pemujaan. Kemudian masa bercocok tanam atau disebut dengan budaya Neolitik. Pada masa ini sudah mengenal kegiatan bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan semak belukar, sehingga terciptalah ladang-ladang yang memberikan hasil pertanian. Untuk kebutuhan protein hewani, berburu dan menangkap ikan masih dilakukan. Selain bercocok tanam yang menghasilkan kebutuhan pokok, pada masa ini juga mengenal cara beternak. Adapun jenis hewan yang ternakannya antara lain ada ayam, kerbau, anjing, dan babi. Selain bercocok tanam berternak, mereka membuat barang kerajinan tangan dari batu serta gerabah. Barang-barang inilah yang sering dipertukarkan dengan penduduk dari wilayah lain. Selanjutnya, mereka membentuk perkampungan. Perkampungan ini terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Pada masa ini pula gotong royong sudah menjadi corak kehidupan masyarakat pada saat itu. Kegiatan menebang hutan, membakar semak belukar, menabur benih, memetik hasil, membuat gerabah, berburu, menangkap ikan itu dilakukan secara bergotong royong. Kemudian hasil budaya. Yang pertama dari beliung persegi. Beliung persegi ini adalah alat batu paling menonjol dari masa bercocok tanam. Beliung persegi berbentuk memanjang dengan menampang lintang persegi, seluruh bagiannya diumpan halus, kecuali pada ujung permukaan di atas. Sebagai ikatan tangkai, ujungnya dibuat dengan mengasah bagian ujung permukaan bawah. Kemudian ditemukan lagi kapak lonjong. Bentuk kapak lonjong umumnya adalah pangkalnya agak runcing dan melebar pada bagian talaman. Bagian tajaman diasah dari dua arah dan menghasilkan bentuk tajaman yang simetris. Kemudian ada lagi gerabah. Penyelidikan arkeologis membuktikan benda-benda gerabah mulai dikenal, seperti pada masa itu dalam pembuatan teknik dan pola hias gerabah pada masa bercocok tanam yang masih sangat sederhana. Alat pemukul dari kulit kayu. Kegunaan alat ini untuk menyiapkan bahan pakaian dengan cara memukul-mukul kulit kayu sampai halus. Bentuk kepercayaan. Pada masa ini, sistem kepercayaan mereka berkembang yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Salah satu segi menonjol dari kepercayaan animisme adalah sikap terhadap kehidupan, yaitu percaya bahwa roh seseorang itu tidak lenyap pada orang meninggal, tapi hidup serta sangat dipengaruhi dalam kehidupan mereka. Orang yang sudah meninggal itu dibekali bermacam-macam barang untuk keperluan sehari-hari seperti perhiasan atau perlengkapan seperti periuk, dan dikubur
dengan maksud agar perjalanan ke dunia arwah dan kehidupan selanjutnya terjamin. Kemudian yang kedua, masa perudagian atau budaya logam. Pada masa logam ini disebut dengan perudagian. Udagi artinya terampil, karena masa muncul golongan undagi atau golongan yang terampil. Dalam arti khusus, golongan undagi mengacu pada orang-orang yang ahli dalam membuat alat-alat dari logam. Oleh karena itu, dikenalnya logam, menandai awal masa perudagian. Pembuatan alat-alat untuk menunjang dan mempermudah aktivitas dan kerja sehari-hari itu tidak lepas dari perkembangan otak manusia. Jadi, alat-alat pada masa itu sudah maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kemudian, dalam kata tata kehidupan pada masa ini sudah teratur, dan berburu binatang liar masih tetap yang dilakukan. Selain untuk menambah mata pencarian, perburuan dimaksud untuk menunjukkan tingkat kegagahan atau kekuatan atau keberanian. Perburuan dilakukan dengan menggunakan tombak, panah, dan jerat yang dibuat dari bambu atau rotan yang di ujungnya dilingkarkan. Sedangkan pertanian dalam bentuk perladangan dan persawahan menjadi mata pencarian tetap. Dalam rangka menyempurnakan usaha pertanian, diciptakan alat-alat dari logam terutama untuk pengolahan sawah. Pada masa ini pula sudah mengenal perdagangan. Perdagangan ini dilakukan dengan cara tukar-menukar barang yang diperlukan pada setiap pihak atau disebut dengan barter. Benda-benda tukar digemari adalah benda-benda yang mengandung anti magis dan bersifat khas. Misalnya, nekara, perunggu, moko, benda-benda perhiasan seperti manik-manik. Selain itu, kehidupan pada masa perudagian memperlihatkan kesetiaan kawanan yang sangat kuat. Perasaan solidaritas yang tertanam dalam hati setiap orang sebagai warisan yang telah berlaku sejak nenek moyang. Adat kebiasaan dan kepercayaan merupakan pengikat yang kuat dalam mewujudkan sikap itu. Hasil budaya yang ditemukan pada masa ini adalah alat-alat logam dan perunggu. Nekara berbentuk seperti dandang terbalik dengan bagian atas yang datar dan bagian bawah yang terbuka. Bentuk nekara umumnya tersusun atas 3 bagian. Bagian atas terdiri dari bidang pukul yang datar, bagian bahu dengan pegangan, bagian tengah berbentuk silinder, dan bagian bawah dengan kaki yang melebar. Nekara ini pada umumnya dihiasi dengan berbagai macam pola hias. Dan pola hias itu pada masing-masing daerah berbeda-beda dalam penggambarannya. Moko sebenarnya masih terbentuk ke dalam tipe nekara, tapi dengan ukuran kecil dan hiasan-hiasan yang lebih sederhana. Selain 2 peninggalan yang barusan dijelaskan, sebagian besar peninggalan pada masa ini itu adalah berasal dari perunggu atau berbahan dasar dari perunggu. Bentuk kepercayaan. Pada masa ini bentuk kepercayaan itu sudah sangat berkembang. Kepercayaan mereka dipengaruhi kepada arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia, serta upacara-upacara religius yang menyertai semakin berkembang. Pada masa ini diyakini bahwa arwah nenek moyang itu akan melindungi dan menyertai perjalanan hidup manusia. Jika arwah-arwah itu selalu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara-upacara, maka selain orang yang meninggal itu diberikan suatu penghormatan dan sesajian lengkap yang dimaksud mengantar arwah dengan sebaik-baiknya ke dunia arwah. Demikianlah pembahasan kita mengenai corak kehidupan dan kebudayaan pada masa pra-aksara. Jangan lupa tonton videonya secara lengkap dan like, subscribe. Terima kasih.